Hehehe, balik lagi bersama saham Upside guys. Oke guys, di video kali ini ya kita akan menganalisa beberapa saham pilihan dari saham Upside, mulai dari analisa teknikal hingga analisa bandarmologi. Ya, total kurang lebih ada 25 saham yang akan kita bahas guys. 2 sampai 5-nya ini cukup menarik ya buat trading besok tanggal 15 Januari 2026. Tonton aja sampai habis, nanti teman-teman akan tahu ya saham apa aja. Dan ya di pembahasan pertama kita akan melihat dulu dari IHSG-nya ya. IHSG hari ini berhasil ditutup di atas level 9.000, tepatnya di 9.032,58. Hapcu ya, yang berhasil cuan hari ini, yang berhasil follow follow the whale ya, ngikutin smart money-nya, selamat gitu ya. Dan jangan lupa guys ya, kalau memang sudah profit, di taking profit, jangan taking picture doang ya. Karena market nggak ada yang menentu gitu. Bisa aja hari ini naik, besok turun gitu. Jadi tetap disiplin ya, money manajemennya harus diperhatikan, risk manajemennya harus diperhatikan. Karena di market yang kita nggak pernah bisa prediksi sebenarnya gitu ya, unpredictable, kita harus bisa menyiapkan diri kita dengan trading plan masing-masing gitu guys. Di IHSG hari ini pun terjadi yang namanya gap gitu ya. Kalau kemarin kita lihat ini kan ada bentuk candle hammer ya. Walaupun sebelumnya sempat dibawa turun sampai -3% gitu ya. Hari kemarin pun ya terjadi dorongan ke atas ya sehingga membentuk candle hammer. Biasanya kalau berbentuk candle hammer ya itu biasanya akan melanjutkan kenaikannya esok harinya. Kenapa? Karena ada dorongan demand yang kuat ya, ada dorongan permintaan yang kuat, ada dorongan beli yang kuat. Sehingga ya hari ini terbukti guys. Hari ini terbukti dengan gap up ya, IHSG-nya gap up gitu ya. Tuh, dilihat ya kalau lebih detail nih. Gap up-nya ada di sini nih ya. Saya coba untuk ini ya, tandai. Nah, di sini ya, di level 8.980 sampai 8.956 kurang lebihnya di situ. Jadi ya di satu sisi kita memang happy ya, IHSG berhasil berada di atas level 9.000-nya, tapi di sisi lain kita juga khawatir ya. Khawatirnya kenapa? Karena di sini dia meninggalkan gap ya, yang mana kalau meninggalkan gap itu harus ditutup gitu ya. Kecenderungannya akan ditutup guys kalau meninggalkan gap ya. Dan hari ini juga ya, ini candlenya sudah berhasil menembus ya atau breakout ya, candle atau resisten sebelumnya, resisten terkuatnya ya, yang mana ini adalah base yang kita tandai. Base itu apa? Base itu adalah area konsolidasi setelah rally, setelah naik ya berhari-hari. Ini adalah base. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya seharusnya rally kembali seharusnya gitu ya. Tapi, tapi ya, mengingat ini ada gap di sini ya, kita juga harus waspada ya. Waspada, disiplin, jangan sampai ketika sudah profit, karena kita nggak disiplin, pada akhirnya apa? Pada akhirnya profit kita tergerus. Jangan sampai seperti itu guys, oke? Lalu target selanjutnya gimana? Ya mudah-mudahan dia bisa besok melanjutkan nih ya ke utaranya gitu ya, bisa melanjutkan kenaikannya IHSG sehingga apa, bisa bertahan di area resistennya nih gitu. Nah ini kan area resistennya ya, nih saya berikan tanda nih. Nah ini area resistennya kan sekarang yang nantinya akan menjadi area support gitu ya. Khawatirnya nanti kayak 2 hari yang lalu guys, tanggal 12 Januari kan. 12 Januari kan market sempat turun ya, lebih tepatnya 3% atau marketnya hampir crash gitu ya. Dan ya bersyukurnya adalah ada tarikan atau dorongan demand-nya gitu ya, permintaannya sehingga tidak berhasil melanjutkan penurunannya besoknya. Besoknya malah hammer gitu ya. Oke gitu ya, review singkat untuk IHSG. Kita langsung aja ke saham yang pertama kita, yaitu ada saham Antam. Oke, di saham Antam apa yang terjadi guys? Ya, di saham Antam ini ternyata dia sudah berhasil breakout ya. Mantap dengan
Ya, tentunya dengan volume di atas MA20 ya, dia sudah berhasil breakout di area 29.30 ya. 39.30 gitu ya. Dan ini valid dengan body candle dan nampaknya arah selanjutnya kalau saya gambarkan gitu ya. Ini nanti harus ada yang namanya retest terlebih dahulu pastinya sih gitu ya. Ya, rejection rejection nggak ada masalah lah. Yang jelas area support yang sekarang ini nantinya akan di retest ya. Di retest dan baru melanjutkan kenaikannya. Apakah hari ini ATH all time high? Belum guys. Ya, di hari atau di tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun yang lalu, lebih tepatnya di tahun 2020, 2002, 2007 ya, lebih tepatnya di tahun 2007, IHSG itu pernah berada di level tertingginya yaitu 4.450. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi level dari resisten Antam yang terbaru ya. Gitu nih ya, saya berikan tanda gitu. Semoga Antam kuat ya menembus level tertinggi yang belum pernah ditembus nih sampai hampir 20 tahun ya. Lebih tepatnya 19 tahun ya. Ini tahun 2026 kan gitu. Jadi lebih tepatnya hampir 19 tahun. Ini level tertinggi saat ini pun gitu ya, belum pernah disentuh ya. Belum pernah disentuh dan disentuh pada akhirnya di tahun 2026. Oke, gitu ya untuk Antam. Sebelumnya selamat ya Hapcu buat teman-teman holder Antam ya. Yang apalagi yang sudah dari bawah sini. Wah, ini mantap banget ya. Jadi nanti areanya seperti itu, apa seperti ini ya. Dan kalau kita cek secara analisa transaksi untuk tanggal 15 Januari kemungkinan potensinya gimana nih? Ya, apakah dia akan melanjutkan kenaikannya atau justru penurunannya? Nah, kita coba sama-sama lihat ya. Apakah dengan nah ini nampaknya foreign ya. Foreign masuk di tanggal 14 Januari ini dan ya, terbukti ya, ZP, BK, AK masuk ya. Yang keluar YP, XL, PD, NI, XC, nah, retail. Biasanya yang kalau kayak gini ya, ini akan melanjutkan kenaikannya dengan catatan tentunya. Ini kan average-nya saat ini kan ZP ya. Kita lihat ZP lah. ZP saat ini 4.074 kan. 4.074 tuh di sini gitu. Tapi nggak mungkin dia beli hari ini doang. Hari-hari sebelumnya ada. Nah, itu yang harus dilihat ya. Itu yang harus dilihat. Apalagi ya, kalau kita melihat ini kan Antam kenaikannya udah luar biasa ya. Berapa persen ya kalau kita cek dari bawah ya. Dari saat akumulasi itu berapa persen kenaikan Antam. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, ini udah 30% ya. 30% ini rasa-rasanya sudah cukup untuk smart money atau market maker, apalagi foreign gitu ya, untuk taking profit gitu. Jadi tetap waspada level-level ini gitu ya. Tetap waspada gitu dan ya harus diperhatikan nih gitu. Kalaupun dia nantinya akan ada fase distribusi gitu ya. Nah, nantinya akan berada di level-level ini nih, Fibonacci-nya nih. Gitu ya, guys ya. Jadi seperti itu untuk Antam, tapi kalau dilihat dari brokernya ya, yang buy ini foreign, kalau memang average-nya dia mesti average tinggi ya, dia akan melanjutkan kenaikannya gitu. Sambil nanti mungkin distribusi pelan-pelan atau mungkin mau all time high dulu baru distribusi. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi skemanya ada banyak sebenarnya untuk Antam. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya untuk Adro ya. Ada apa di saham Adro? Nah, Adro hari ini dia ditutup turun ya minus 2,62% dan ya di atas pun sebenarnya kita nggak berbicara mau dividen segala macam tidak ya, kita hanya fokus ke analisa teknikal dan bandarmologinya ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, di sini ada area resistennya ya. Di sini ada area resistennya. Mudah-mudahan nih, mudah-mudahan kalau dilihat dari teknikalnya, ini kan biasanya setelah dia menyentuh area resistennya dan dirasa kurang kuat ya, dia akan turun dulu untuk isi tenaga baru dia tembus lagi gitu ya. Kemungkinan seperti itu ya, mudah-mudahan gitu ya. Karena apa? Di sini kan resistnya yang ada di sini kan udah tertembus nih, gitu ya. Jadi ya kemungkinannya akan seperti ini atau ya
Sama kayak IHSG kita, dia kan sudah rally ini ya. Dia sudah rally panjang. Nah ini, dia sudah rally panjang, gitu ya. Dan kalau kita lihat setelah rally panjang, dia akan apa? Dia akan membentuk base atau fase konsolidasi seperti itu. Nah, ini ya, setelah rally dia akan berkonsolidasi di sini. Entah berapa lama kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan secepatnya baru dia menembus area resistennya, gitu ya. Dan ini area base. Bisa jadi ya, gitu. Jadi seperti ini. Karena kalau dilihat-lihat ya, ini kan area resisten yang terakhir sebelum dia melanjutkan tutup gap yang ada di sini nih, ya kan? Ini gap yang sangat-sangat lebar, gitu ya yang kemungkinan bisa ditutup, tapi kalau kita lihat seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita cek analisa transaksinya untuk Adro, siapa yang menggerakkan dia nih? Apakah foreign atau lokal, ya, atau institusi? Nah, nampaknya foreign AK yang akumulasi ya, dia akumulasi di harga 2270 yang jualan XL, NI, ya ada SQ, ada XCYP, ya retailnya pada keluar. Nah, sisa PD nih di dalam. Sisa PD 84.000 ya, 19 miliar. Sementara Excel 62 miliar. Nah, dia lagi ngumpulin tenaga nih guys, si AK nih. Ya, si AK lagi ngumpulin tenaga bisa jadi tadi ya. Bisa jadi tadi untuk apa? Untuk menerobos resistennya ini nih. Bisa jadi seperti itu. Ya, oke ya. Dan kalau kita lihat dari bawah ya, kita coba cek dari bawah Adro ya. Kita cek dari tanggal 30 Desember ya. Siapa yang akumulasi Adro? Atau siapa yang masih punya barang? Nah, kelihatan kan? AKLGZP itu AK-nya masih banyak barangnya 287 miliar. Sementara XL ya, retailnya udah keluar ya 209 miliar. Jadi AK punya barang dengan average 2142 ya. Average-nya di 2142 ya si AK ya. Coba kita lihat 2142 tuh di mana? Nah, di kisaran sini lah ya. Dia saat ini per hari ini ya dia baru floating profit 4% guys. Ya. Jadi ada besar kemungkinannya dia akan melanjutkan kenaikannya, tapi ya harus sabar. Ini adro gitu ya. Harus sabar. Jadi base-nya ini ya kalau dia AK-nya cepat bisa jadi langsung nembus. Kalau AK-nya mesti mau ngumpulin barang ya monggo gitu ya. Silakan gitu. Jadi seperti ini nanti arahnya untuk apa? Untuk area resistennya nih ya di 2310 sampai 2430. Gitu ya untuk Adro. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada ADMR. Ya ada Adro, ada ADMR tentunya. Nah, untuk ADMR ya dia nah ini ya saya gambarin dulu untuk area-area resistnya ya. Area resistnya ada di 2160 satu itu area resist yang paling ini ya, kuatnya ya. Terus sebelumnya di 1585 dan saat ini juga sedang berada di area resistnya. Jadi dia ada tiga resist guys. Nah, di area 2030 ya. Kurang lebihnya di situ. Nampaknya sama ya seperti Adro tadi dia tertahan ya untuk menembus area resistnya memang dibutuhkan tenaga ya power yang cukup kuat ya jadi biar tembusnya dengan volume ya bukan tembus-tembus letoy tanpa volume gitu guys. Oke, kita coba lihat ADMR apa yang terjadi di tanggal 14 Januari 2026. Oke. Dan ya ZP masuk ya 11 miliar di 2002 dan sisanya PDXLXC ya retail yang masuk ya. Besok ADMR nampaknya sih mesti akan ke selatan dulu ya biar dia apa si foreign-nya dapat barang lebih murah, average-nya lebih rendah, biasanya seperti itu. Jadi foreign-nya ZP-nya ini mau ngejaga harga nggak? Kalau nggak mau ngejaga berarti dia mau average lebih rendah gitu ya. Jadi gambarannya nanti akan seperti itu karena melihat dari nah ini tertahan dan kemungkinan dia akan ke bawah dulu untuk dapetin barang baru dia naik lagi. Oke? Gitu ADMR hampir mirip dengan Algro tadi ya. Jadi kalau ADMR kan dia ke selatan, Algro ke
utara. Oke, gitu ya. Lanjut kita ke saham yang berikutnya yaitu ada BRMS. Nah, di BRMS hari ini ya saham-saham emas lagi pada bagus hari ini karena goldnya atau ininya harga emas dunianya ATH ya all time high lagi ya gitu. Jadi ya nggak heran sih karena kan sentimen atau katalisnya dari gold dari harga emas dunia. Hari ini dia ada dibuka gap up sebenarnya ini si BRMS dan sekarang ya berbentuk candle apa nih? Candle bullish harami ya. Ketika berbentuk candle bullish harami seharusnya ya kalau melihat dari teknikal doang ya dia akan naik sih. Seharusnya ini candle bullish harami yaitu candle-candle yang bisa reversal yang tadinya sideways doang yang nanti akan naik gitu ya. Tapi harus diiringi dengan volume ya. Untuk plannya masih sama. Nah, ini untuk area resistennya masih ada di 1335 ya. Sementara untuk area area ininya supportnya dia berada di sekitar 1185 ya, 1185. Kalau kita cek ya BRMS apa yang terjadi di BRMS hari ini tanggal 14 Januari 2026. Nampaknya hari ini sih ya tuh AK ya, AK makan dia 188.000 yang jualan YU ya. Di sini ada XC dan XL retailnya keluar ya. Tapi di sini ada YP, dia 18 miliar masuk. Tapi di sini juga ada ZP ya. Jadi di top 3 buyernya ada dua foreign sih saya rasa udah cukup sih. Udah cukup untuk bikin dia besoknya kembali naik. Jadi untuk BRMS ya harap bersabar gitu ya. Ini akan segera take off besok tanggal 15 Januari 2026. Oke. Mudah-mudahan dia besok langsung naik ya atau langsung ke utara. Oke. Gitu ya untuk BRMS. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Mina. Nah, di saham Mina ini hari ini ya, hari ini tanggal 14 Januari dia ya setelah kemarin sudah ngetes area resistennya ya ini areanya nih areanya di 590 hari ini berhasil ditutup di atas area resistennya. Apakah ini valid? Belum tentu, karena sebelumnya ada candle rejection yang panjang banget nih, yang ini nih, di tanggal 12 Januari. Jadi, ya kita coba cek dulu deh dari analisa transaksinya seperti apa. Nah, untuk saham Mina ini, ya kalau kita cek dari analisa transaksinya, tanggal 14 Januari 2026, nampaknya foreignnya jualan, ya ataupun ya retailnya kalau kita lihat ya ada PD kan ini juga akumulasi retailnya kan MG masuk nah biasanya kalau MG hati-hati ya gitu ya walaupun di di top 3-nya ada ZP juga gitu ya dan di top 5 yang lain ada YU dan AK. Ya harusnya dengan formasi seperti ini ya lebih banyak broker foreign di di sisi buyer harusnya sih besok bisa lanjut lah ya walaupun MG guyuran besok bisa lanjut ke utara. Harusnya sih. Tapi teman-teman juga harus waspada ya. Algo asing ya mereka itu kan pakai algo ya, algoritma gitu ya. Jadi ketika ada yang ngejual mereka ikutan jual si foreignnya. Jadi seperti itu gitu. Nah, itu harus waspada. Khawatirnya ketika MG jualan, mereka ke-trigger ya. Si foreignnya ini ke-trigger untuk jualan juga. Ya, bukannya nahan tapi malah jualan. Khawatirnya seperti itu. Ya, waspada aja. Tetap ada kemungkinan naik, tapi waspada. Disclaimer on ya guys ya untuk saham Mina. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu ada ada Bufa ya. Saham berikutnya yaitu ada saham Bufa. Ya, ada Mina tentu ada Bufa ya. Jadi di saham Bufa ini apa yang terjadi nih guys? Hari ini dia hampir sama kayak Mina ya. Dia naik 12% ya kalau untuk Bufa. Dan ya dia memang volumenya di bawah volume MA20. Tapi kalau kita cek dari analisa transaksinya, apa yang terjadi dengan Bufa? Ya kalau kita cek dari analisa transaksinya sih,
Nampaknya, nah MG lagi ya. Tadi Mina MG, Bufa MG ya kan. ZPAK juga masuk di top 3 buyer ya. Tapi jangan senang dulu gitu. Khawatirnya ya tadi trigger asing atau algo asing nge-triggernya oh ketika MG guyuran mereka ikut-ikutan guyur. Ya khawatirnya seperti itu. Gitu bukannya nahan harga malah guyur ya ya jadinya panik selling lah. Gitu ya. Oke, jadi untuk retailnya sih memang di sisi seller ya. XLXC aja di sisi kanan ya tuh. XLSC di sisi kanan dan oke, cukup oke Bulva untuk melanjutkan kenaikannya tanggal 15 Januari 2026. Ya, batasnya nanti mungkin resist ya. Di resistnya di 1845 ya. 1845 itu area resist terdekat gitu ya. Jadi untuk tanggal 15 Januari seperti itu. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada Bull ya, saham perkapalan lagi nih. Perkapalan nggak usai-usai ya. Karena di Bull ini pun ya dia sedang berupaya untuk menembus area resist nih guys di 630 ya. Dia sedang berupaya menembus di area resist 630 dan ya kita lihat ya di analisa transaksinya Bull apa yang terjadi analisa transaksinya. Nah, kalau kita lihat dari analisa transaksinya si Bull ini angkanya dia top one buyer ya terus disusul II, CC, MG, XL. Sementara yang sisi seller didominasi oleh CP ya 1,2 juta 77 miliar sendiri. Ya, nah ini CP ini siapa ya? Apakah memang dia sekuritasnya langsung ya pemegang saham 5%-nya atau siapa nih gitu ya? Atau dia menggadaikan sahamnya nih buat beli saham yang lain. Nah, ini harus dicek secara berkala guys ya. Jangan sampai teman-teman melihat wah ini CP-nya Smart Money ya. Wah, ini CP-nya udah keluar ya, tapi tenang aja ini lokal ya. Jangan sampai seperti itu juga gitu. Karena kalau di atas kepemilikan saham 5% ya, ini kan CP juga tuh. Ya PT KB Valburi Sekuritas gitu ya. Dia CP tuh ya. Tuh CP. Dan dia 5%. Ya. Ini atas nama loh ya, atas nama Valburi Sekuritas. Nah, itu yang harus dicek dan dipantau secara berkala. Tapi ya kalau asingnya mesti masuk, ya kita lihat aja. Hari ini dia berhasil ini ya, masuk ke area resistennya lagi, tapi belum berhasil breakout ya dengan sempurna karena di sini ada area resist candle terdekatnya guys ya di 650 ya. Di 650 ya kita lihat aja apakah dia berhasil breakout kembali ya. Lumayan kenceng banget ya bull ya gitu ya. Untuk tanggal 15 Januari kalau kita lihat karena ada AK di sana ya kemungkinan akan ke utara kembali. Ya minimal banget dia akan nge-breakout ini dulu nih. Ya. Candle tanggal 12 Januari 2026. Oke. Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu ada GTSI. Ya, di saham GTSI, nah muncul bullish harami lagi ya. Nah, candle-candle seperti ini ya harus kita cek guys ya, karena ini candle yang bagus, candle reversal nih, ciri-ciri pembalikan nih gitu ya. Tapi kita harus lihat juga dia, oh ya dia bagus ya, volumenya di atas volume MA20. Kalau kita cek juga analisa transaksinya untuk GTSI ya, nampaknya dia foreign juga ya, atau foreignnya malah jualan. Nah, kan di sini Excel-nya nampung 158.000, tapi di bawahnya ada AK ya. 58.000 ya kecil sih 2,5 miliar doang gitu ya. Nah, di sisi sellernya ada XC ya. Nah, kalau melihat situasi seperti ini ya, ini kan di top 3-nya ya ada foreign dia nih ya. Foreign dan smart money lah ya. Di sisi kanannya tidak ada foreign top sellernya, top 3 seller ya. Jadi ini masih memungkinkan harga untuk melanjutkan kenaikannya seperti itu guys. Oke, itu untuk 15 Januari 2026. Disclaimer on guys, disclaimer on. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Bumi. Nah, hari ini banyak banget ya saham yang bullish harami ya berbentuk candle bullish harami.
Yang mana bullish harami itu ada di dalam body candle ya. Body candle yang sebelumnya tuh. Ini kan di dalam ya, di dalam body candle ya. Candle yang hari ini di dalam body candle yang sebelumnya kan. Itulah bullish harami gitu ya. Ini ciri-ciri candle reversal gitu ya. Jadi hari ini bumi ya sempat naik ya, tapi ada tekanan jual juga. Mungkin banyak yang mau exit, tapi kita lihat juga deh analisa transaksinya. Apakah memang ada yang banyak yang taking profit atau tidak gitu ya. Kita coba cek juga nih apa yang terjadi sebenarnya hari ini. Dan kalau kita cek, wow, si YU-nya jualan 6 juta ya, 263 miliar ya, wajar gitu ya. Makanya candle-nya berbentuk seperti ini ya. Ada tekanan jual ya, jualnya si YU ini kan. Terus yang nampung ZPAK ya, tapi namanya YU udah jualan 6 juta gitu ya. Ini mungkin besok masih akan melanjutkan ya jualannya si YU nih. Atau mungkin si ZP sama AK mau narik nih atau MG mau narik lagi nih harganya nih. Bisa aja seperti itu ya. Jadi untuk ya walaupun udah jualan 6 juta tapi kan harganya berhasil ditahan kan ya harganya berhasil ditahan tidak langsung glosor atau tidak langsung turun tajam gitu ya nah harganya berhasil ditahan kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya nih ya kalau memang YU nggak kuat besok akan melanjutkan kenaikannya lagi walaupun YU besok jualan lagi ditahan lagi tuh tadi sama ZPMG dan AK gitu ya guys untuk bumi kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada PSAB ya PSAB juga salah satu emiten emas ya. Dan kalau kita lihat ya dia terkatalis ya atau ada sentimen emas gitu ya. Kalau kita cek memang candlenya hari ini belum breakout dengan sempurna ya. Resist yang ada di sini nih ya. Kalau sudah breakout mungkin jauh lebih baik sih harusnya sih. Kita cek dulu deh untuk oh ya kita cek ininya dulu deh ya untuk batas-batas resistnya nih. Nah saat ini ya ini resist terdekatnya ada di 665 guys ya 665 dan resist di atasnya itu di kisaran 755 ya. Jadi kalau berhasil break yang resist pertama, dia akan retest dulu, baru melanjutkan ke resist yang keduanya. Kita cek dulu ya secara analisa transaksinya. Apa yang terjadi di saham PSHB, PSAB ya nggak pakai H. Tahu kan? AK-nya dia AKBK akumulasi itu ya 690.000 tambah 230.000 udah 900 ribuan sendiri dia. Totalnya udah 58 miliaran kan dengan dua dua broker aja gitu ya. Nah, ini kan foreign nih ya. Ini kan foreign. Jadi kemungkinannya coba kita cek dulu hari kemarin. Nah, AK baru akumulasi hari ini ya. AK kita cek juga hari kemarinnya tanggal 12 ya. Nah, di sini ada BK nih sebenarnya AK tuh dia kemarin tanggal 12 dia jualan 91.000 dan hari ini dia akumulasi banyak banget 600.000. Jadi kalau ada AKBK masuk ya harusnya sih bisa lah ke utara ya gitu ya. Untuk tanggal 15 Januari 2026 minimal dia breakout dan nyambung ke resisten yang ini. Oke, gitu untuk PSAB. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada PGEO ya. PGEO. Nah, PGEO sendiri hari ini dia sebenarnya sudah berhasil ini ya, sudah berhasil breakout ya, dan patah tren yang tadinya downtrend dia sudah patah tren ya, nggak jadi downtrend, meskipun ini belum maksimal gitu ya, belum terbentuk lower high atau ya low yang lebih tinggi dari low yang lebih rendah ini. Ya, jadi dia harus membentuk dulu baru bisa valid disebut uptrend. Oke, hari ini sih dia baru di rejection ya area minor resistnya nih ya. Dan yang sekarang menjadi area support dia. Nah ini dia resistnya di sini di 1240 dia rejection di situ guys.
Dan kalau kita cek analisa transaksinya, PGO ini siapa yang gerakin nih? Ini PGO ya. Nampaknya sih bukan foreign ya, jelas bukan foreign. Oh, foreign ya. YU 155.000 ya dengan 19 miliar. Tapi YU-nya siapa nih? Apakah domestik atau foreign? Nah, YU-nya domestik kebanyakan ya. Jadi bukan foreign ya, dia cuma pakai broker dari YU ya. YU terus ada ya YU doang ya. Jadi karena kurang apa YU-nya domestik ya harusnya sih besok mesti ke selatan ya untuk rejection kembali atau berkonsolidasi lah di area resistensi ini sih ya untuk PGO gitu. Tapi kalau untuk patah trend nampaknya sudah valid ya dia. Kecuali kecuali ya dalam sampai hari esok atau penutupan nanti besok dia ditutup di bawah sini ya. Di bawah area sini gitu ya. Nih, saya kasih tanda. Dia tutup di sini misalkan di 1.200 ya kemungkinan dia tidak valid untuk reversal ya untuk kembalikan ya. Jadi harus diingat itu untuk PGO. Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu ada TINS ya. Ada TINS. Nah, TINS sudah berhasil breakout ya dari area konsolidasinya nih ya. Ini kotak ini area konsolidasinya dia. Untuk apa? Ya untuk isi tenaga lah ya, recharge. Dan kalau kita cek analisa transaksinya, untuk saham TINS ada apa nih? Nampaknya foreign ya. AK tuh, AKKZ ya, 79.000 tambah 41. Yang jualan XL, CP, PD, wow, mantap nih ya. Besok sih harusnya bisa ke utara lagi ya kalau melihat formasi seperti ini gitu ya. Asal dengan catatan algo asing tidak masuk ya. Misalkan satu jualan, tapi jualannya masif. Nah, itu bisa kena tuh algo asing ya untuk saham TINS. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada energi. Nah, untuk saham energi ya saat ini dia berada di area konsolidasinya ya. Kalau kan di awal sudah saya sampaikan bahwa ini area apa ini rally kan ini rally-nya dia terus ya saya kasih nama nih biar enak rally ya saya kasih nama rally. Nah ini area rally dia dan di sini ya ini area base-nya dia nih base jadi sehabis rally tentunya dia akan berkonsolidasi guys ya dia akan berkonsolidasi untuk apa untuk biar dia tuh kuat ya, dorong ke atas itu kuat gitu ya. Ya semoga aja makin kuat gitu ya. Dan ini hanya konsolidasi sesaat, bukan sedang distribusi. Ya nanti kita cek analisa transaksinya ya. Nah ini area base-nya, konsolidasinya. Kita cek dari energi ada apa. Nah di saham energi sendiri, kalau kita cek ya, Broksum-nya atau analisa transaksinya, apakah foreign mesti jualan, ya, atau dia mesti akumulasi untuk nampaknya mesti akumulasi ya untuk tanggal 14 Januari 2026. Oke, foreignnya tuh AK kan 28 miliar, AK YUBK, mantap. Top 3-nya mantap dan ya meskipun di sini disusul YP, XL gitu ya. Tapi nah ini udah mantap sih harusnya ya. Apakah hari kemarin juga sama? Sama ya nampaknya ya. Dia mesti akumulasi nih sideways ini arah-arah akumulasi nih guys ya. Area base ini area memang area akumulasi ya. Kita lihat aja gitu ya. Apakah average dia nambah atau atau tetap tinggi ya atau tetap di average bawah gitu ya setelah akumulasi di sini area base-nya. Kalau di average-nya masih di bawah ya seharusnya mesti melanjutkan kenaikannya karena di atas ada area resist nih ya. Di 1680 ada area resist sampai 1720. Oke? Gitu ya, untuk saham energi wajib dipantau sih ya. Dia mesti area-area base soalnya. Jadi lagi isi ulang energi sebenarnya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Dewa. Nah, di saham Dewa pun ya, kalau kita cek ini kan ada area resist ya tuh ya.
Resist yang sudah dijebol dan saat ini sedang di retest. Sedang di retest teman-teman. Apakah kuat? Nah saat ini kan sudah berbentuk candle bullish harami ya. Dia gap up naiknya gitu ya. Walaupun volumenya belum kuat untuk untuk dorong ke atas tuh belum kuat. Apa yang terjadi di analisa transaksinya dari Dewa? Kita coba cek ya analisa transaksi Dewa apa yang terjadi di tanggal 14 Januari 2026. Dan ya benar aja XL top one buyer disusul ya ada YU, KI, BSCP. Di sisi kanan ya MG, PD, SS, CC, DR. Ya imbang sih ya, balance sih. Jadi nampaknya Dewa besok sih masih belum kemana-mana guys ya. Masih di area supportnya yang sekarang. Oke, resisten become supportnya. Di area berapa? 750-an. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada BKSL ya, ada BKSL. Nah, di BKSL apa yang terjadi? Nah, di BKSL dia sebelumnya sudah berhasil breakout minor structure ya. Sudah berhasil breakout minor structure dan ya dia nampaknya nggak ini ya, nggak mau retest ya. Dia akan langsung ke utara, bisa jadi seperti itu. Dan siapa yang menggerakkan BKSL hari ini? Nah, BKSL tanggal 14 Januari analisa transaksinya seperti apa? Kita coba cek apa yang terjadi di BKSL. Nah, itu ya, yang terjadi di BKXL ternyata XLXC-nya pada keluar. Yang nampung YP, BQ, ya retail-retail juga atau bisa jadi ini smart money. Bisa jadi ya guys ya, gitu ya. Nampaknya besok harganya masih nggak akan kemana-mana ya. Karena melihat dari YP, BQ-nya gitu ya. Kecuali asingnya di top one buyer ya barulah. Nah, AK-nya kan di nomor berapa nih AK nih ya. Jadi masih nggak akan kemana-mana sih harusnya BKSL sih. Oke, atau bisa jadi dia harus retest dulu ya di minor atau di supportnya nih nantinya nih. Di berapa area supportnya? Di kisaran 152. Oke, BKSL untuk tanggal 15 Januari 2026. Kita lanjut, ada BKSL tentu ada Kija. Nah, kalau kita lihat saham Kija, nah Kija kan naiknya udah cukup tinggi ya sebenarnya ya gitu dan hari ini hampir doji ya candlenya tapi kita cek analisa transaksinya apa yang terjadi untuk saham Kija dan kalau kita cek tanggal 14 Januarinya nampaknya sih nah itu ya masih ya foreignnya masih kurang ya nah kan nggak ada ya nggak ada foreign ya MG XCAO PD XL ya ini kurang lah ya masih kurang dan sementara di sisi sellernya pun ini bagus sih smart money ya gitu. Jadi harusnya besok Ija sih mesti ke selatan ya. Masih ada penurunan. Oke. Disclaimer on ya guys ya. Kita lanjut ke saham Powon. Ya saham Powon sebelumnya kena sentimen properti ya yang pajaknya bebas ya. Hari ini atau 2 hari yang lalu dia kena bantingan ya udah terbang tinggi dibanting ya karena ya IHSG-nya juga turun cukup dalam dan hari kemarin juga masih ada bantingan walaupun volumenya berkurang gitu ya. Hari ini ada kenaikan. Kita coba cek dari sisi analisa transaksinya siapa hari ini yang apa yang akumulasi ya. Nampaknya foreignnya juga belum masuk ya untuk Powon ya, masih diisi retail ya. YP, CP, PD, foreignnya udah masuk di top 4 ya. Atau itu bukan foreign, kita cek. YU apakah foreign? Oh, YU-nya foreign ternyata ya. YU 24 ribunya foreign. Ya, oke. Dan CC-nya jualan CCBK ya ada retail juga di sisi kanan sih. Jadi imbang, nampaknya Powon sih masih belum akan kemana-mana ya. Nggak akan kemana-mana harganya mungkin untuk tanggal 15 Januari besok. Kita lanjut aja ke yang berikutnya yaitu ada MDKA. Ya, saham MDKA ya kayak kemarin saya sampaikan bahwa saham ini ya ada potensi pattern. Nah, pattern apa dan targetnya cukup tinggi teman-teman. Coba buat teman-teman yang tahu patternnya apa, boleh di komen nih MDKA.
Ini ada sebuah pattern, ya saya nggak mau ngasih tahu, nanti sangain pom-pom gitu ya. Walaupun duit saya duit retail juga gitu ya. Oke, jadi ya silakan teman-teman tebak targetnya sampai mana. Yang jelas dia ada area support ya, yang harus diuji terlebih dahulu di 2770. Hari ini dia ditutup turun ya, sebenarnya dibukanya gap up ya dia ya. Ditutup turun 1,92%. Siapa yang menggerakkan? MDKA di tanggal 14 Januari 2026. Ya, nampaknya foreign ya jualan. Ya, net sell dia. Oh kan, dia jualan 123.000 ya, 38 miliar. Yang nampung ZP dan AZ ya. ZP dan AZ itu 45 miliar kalau digabung ya. ZP, AZ, PD, KZ. Ada KZ juga sih gitu ya. Sementara di sisi seller, AK, BB, SQXL ya. Nah, nampaknya sih harganya masih belum akan kemana-mana ya kalau melihat dari sisi ini karena ya sekarang kalau memang ZP niat nahan harga, ngapain dia sekarang floating minus kan? Floating loss gitu ya. Floating loss dia gitu. Sekarang harganya kan 3.060, average dia aja 3.100 apa 3.111 kan. Gitu dia masih floating loss gitu. Mungkin dia masih mau serok di bawah di area-area support seperti itu guys. Oke. Itu untuk MDKA tanggal 15 Januari 2026. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada NCKL. Nah, di saham NCKL ini hari ini dia berhasil ya naik lagi ke area resistnya ya yang berada di area berapa? Di 1395. Lalu untuk NCKL analisa transaksinya gimana nih? Ya sampai bisa ngedorong cukup tinggi ya. NCKL didorong cukup tinggi nih. Siapa yang gerakin ya? Apakah nampaknya foreign ya? Karena isu bukan isu ya. Karena ya NCKL, MBMA ini yang lagi naik daun. Nah, foreign kan BKAK tuh. BKAKZP masuk ya. Harusnya besok sih masih bisa ke utara ya. Apalagi hari ini XL ya, CP, YP, PD, XC keluar. Retail pada kompak di kanan teman-teman. Besok masih akan melanjutkan kenaikan ya nampaknya ya untuk NCKL ya. Untuk NCKL nampaknya masih akan melanjutkan ke utara besok. Ya, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada MBMA. Ya, di saham MBMA ini ya kalau kita lihat dia sudah berada di atas area resistennya ya. Ya sudah ngebreak high-nya dan hari ini dia nguji area resistennya yang berada di 750-an berhasil rejection ya dengan volume yang cukup tinggi ya cukup tinggi. Kita cek deh dari analisa transaksinya apa yang terjadi di saham MBMA. Siapa yang menggerakkan hari ini ya, apakah retail atau foreign? Ya, nampaknya sih foreign ya kebanyakan yang gerakin ya. Foreign banyak beli sih net buy itu. Ada ZP kan 655.000, 51 miliar guys ya. Dia di sisi kanan pun ada XL, ada AK juga sih gitu ya. Tapi di sisi kiri kan udah jelas ZP dan YU. Ya, ada BK juga, ada BB juga, udah lengkap ini, paket lengkap ini. Tapi ya saat ini ZP-nya pun floating loss. Nah, ini pertanyaannya apakah dia mau average down lagi ya atau langsung dibawa terbang besok karena sudah rejection kan gitu ya. Nah, kalau lihat dari formasi ini sih cepat atau lambat MBMA akan ke utara sih guys. Ya, akan break area resisten yang berikutnya. Di mana ya resisten terdekat ini nih candle sekarang nih sebenarnya. Oke, kita coba cari ya area resisten berikutnya di mana. Oh, itu udah hampir-hampir all time high guys ya. Hampir-hampir all time high gitu ya. Nah, itu ya di 955. Oke, ya mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin. Oke. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada Medco ya. Medco, apa yang terjadi dengan saham Medco hari ini? Hari ini ya dia ditutup turun tipis ya, tapi dengan volume yang cukup tinggi ya di atas MA20 apa yang terjadi?
Ya, apa yang terjadi dengan Medco? Kita cek analisa transaksinya dulu deh, guys. Apa yang terjadi dengan saham Medco di tanggal 14 Januari 2026? Nampaknya sih, ya retailnya ya jualannya. Nah, ada NI kan, NI jualan 25 miliar, ya. Yang nampung BK YPPD gitu ya, top 3-nya. Nah, walaupun top 1-nya ada BK, tapi disusulnya YPPD. Terus ada XC juga ya. Ya wes lah. Besok nampaknya harganya masih akan di situ-situ aja sih guys untuk Medco. Kita lanjut ke saham Konglo yang berikutnya, yaitu ada PTRO yang ya cukup mengagetkan hari ini dia naik 7%. Ya, ada apa nih di PTRO? Siapa yang gerakin nih hari ini ya? Kita cek analisa transaksinya. Apakah terafiliasi Pak PP, ya, Pak Prajogo Pangestu, atau tidak? Kita lihat ya guys ya. Nah, YUAK, wah, ya. YU-nya sendiri 88 miliar dia nampung. Terus ada AK 31 miliar. Ada apa nih? YU-nya sih ya ini terafiliasi dengan Caraka Reksa Optima ya. Kita cek YU-nya ini foreign atau domestik. Oh kan, YU-nya domestik guys ya, bukan foreign. Jadi kemungkinan ini ya, yang pemegang saham 5% ya guys. Oke? Gitu ya. Jadi seperti itu untuk PTRO. Ya, dijaga intinya harganya sih dijaga sih. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya yaitu ya ada PTRO. Tentunya kita nggak harus membahas brand juga. Brand hari ini dibuka gap up ya. Sepi volumenya, tapi hari ini di atas MA20-nya ya. Kita cek analisa transaksi analisa transaksinya dulu untuk brand. Apa yang terjadi di brand hari ini? Apakah dijaga juga harganya hari ini biar nggak turun lebih dalam atau gimana nih? Gitu ya. Karena melihat hari ini dibuka gap up dan ya nampaknya sih itu ya. AK XL-nya 20 miliar sendiri ya dia. XL 20 miliar untuk brand yang di top one-nya ada AK 30 miliar dia. Yang jualan XA, RX, YJ, ya OD apa ada OD, SH. Ya, ini tipis-tipis dan di sisi kirinya sama ya, sebenarnya berimbang ya. Jadi harganya kemungkinan nggak kemana-mana sih untuk brand ya. Jadi seperti itu, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BRPT atau Barito Pacific. Oke, di BRPT sini ya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa dia dia masih dalam kondisi uptrend guys ya karena lower high-nya terbaru di sini dan dia sedang membentuk lower high terbarunya ya. Jadi ya memang lama prosesnya gitu ya. Jadi belum belum fix downtrend. Nah, saat ini sudah berada di area golden zone-nya ya. Golden zone-nya. Jadi, terus kalau kita mau tarik area resistennya atau supportnya yang sebelumnya resisten, itu kan ada di area sini ya. Nih, tuh. Ya, ada di area 2700 sampai 2860. Ya, sekarang ini nih. Ya, sekarang di areanya sebenarnya ya. Jadi ya tinggal nunggu ini ya sinyal-sinyal reversal aja sih untuk BRPT baru nanti bisa kembali uptrend. Ya siap-siap aja guys untuk BRPT. Kita lanjut ke saham yang terakhir ya, yaitu ada CDIA. Nah, CDIA secara ya secara teknikal juga masih tergolong uptrend meskipun di sini ya internal structure-nya di break ya. Jadi ini mesti tergolong uptrend dan kalau kita cek secara Fibonacci apa yang terjadi? Nah, di Fibo pun sudah masuk ya golden zone-nya ya. Nah, ya sudah masuk gitu. Dan di sini pun ya kebetulan ini ada area-area apa nih? Nah, ini ya. Ini sebenarnya area support terkuatnya ya. Ada area support terkuatnya. Saat ini sudah berada di sini. Harusnya sih ya tinggal tunggu sinyal reversal sih. Oke guys, gitu aja untuk video analisa saham untuk tanggal 15 Januari 2026 besok.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like ya biar teman-teman yang lain kebagian nonton video ini biar makin menambah wawasan, makin menambah point of view-nya dan juga silakan komen aja kalau teman-teman punya requestan ya mau request saham apa yang dianalisa silakan di komen dan yang terakhir ya setelah meminta requestannya tentu harus subscribe dong ya. Teman-teman yang lain boleh ya kalau nggak minta juga nggak apa-apa, silakan subscribe ya. Karena ya subscribe itu kan gratis ya. Terus juga biar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten analisa seperti ini. Oke, thank you for watching this video and see you on the next video guys.